لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang duduk, coba diperhatikan yang duduk hadap sini. Saya punya uang 55.000 ada 3 lembar. Siapa yang paling patuh nanti saya kasih uang 5.000. Yang serius, yang tidak cerita-cerita, saya kasih uang 5.000 sebanyak ada 3 orang. Kalau yang di belakang juga begitu, saya tambah lagi, nanti ada tambahannya ini. Ini ada lagi. Ya, 2 di depan, 2 di belakang. Jadi siapa yang mau dapat uang nanti nih Pak Chandra. Pegang Pak Chandra ini 5.000 nanti kasih kepada 2 laki-laki, 2 perempuan yang duduknya baik ya, duduknya baik. Ya, silakan Pak Chan nanti perhatikan, kalau kurang nanti lagi kita tambah. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini saya dikasih judul yang sangat menarik sekali, yaitunya generasi muda Islam dan tantangannya. Jadi saya suka dengan judul ini karena memang di beberapa kuliah, di beberapa ceramah saya, di beberapa tempat Bapak Ibu, saya memang kebanyakan bicara tentang generasi muda. Karena Bapak Ibu, generasi muda kita ini yang akan mewariskan kita, mewarisi kita, menggantikan kita, itu kita sudah tahu semua. Tetapi yang kita khawatirkan, kita meninggalkan generasi muda yang lemah, generasi muda yang kurang imannya. Maka generasi muda yang lemah, generasi muda yang kurang imannya, itulah generasi muda yang akan mudah terombang-ambing. Generasi muda yang mudah dipengaruhi, generasi muda yang murah disusupi. Sekarang saja Bapak Ibu, tidak hanya generasi muda, tetapi bapak-bapak yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, sudah hidup dalam agama Islam 40 tahun, masih ilmu agamanya sedikit. Malah ikut membenci ajaran Islam. Ada pula pameo sekarang yang disebut dengan jangan jadi orang Arab ke Arab-Arapan. Ini kan lagi viral ini. Jangan ke Arab-Arapan. Tidak suka dengan celana jingkrang. Tidak suka dengan laki-laki pakai jenggot. Tidak suka dengan yasinan. Tidak suka dengan tahlilan. Tidak suka dengan acara mendoa. Itu dari mereka yang beragama Islam. Dan mereka hobinya mencari kilafiah, perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu dipertajamnya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ada kita, sebagian kita umat Islam kadang-kadang mengaku tokoh, mengaku ulama, tetapi yang dia cari itu perbedaan-perbedaan, bukan kesamaannya. Oh, ini Ustadz Desri Imam yang ngasih tausiah, kalau Desri Imam nih begini. Nggak usah lah. Kalau tidak sealiran dari dia nggak mau. Dia yang maunya yang sealiran, sepaham, satu guru. Kalau sudah lain ustadznya, sudah lain gurunya, maka dia sudah mulai tidak mau ikut. Nah, jadi inilah tantangan kita ke depan. Tetapi ada tantangan kita ke depan yang sangat berat, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di belakang mungkin akan terkejut. Saya sengaja merekap, Pak. Ini rekap saya. Selama tahun 2022, saya merekap 1 poin saja, saya ambil di Google, di internet. Kebetulan saya sekarang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kemarin saya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bersama Pak Chan ini. Sekarang saya sudah di informatika. Jadi saya banyak mendapatkan informasi-informasi yang penting. Yang akan membuat ibu bapak ibu terkejut adalah hari ini Pak, jumlah anak yang membunuh orang tuanya di Indonesia sudah puluhan jumlahnya. Saya ulangi Bapak Ibu, hari ini sampai Desember 2022, dimulai dari Januari 2022, jumlah anak di Indonesia yang membunuh ibunya, membunuh ayahnya, sudah puluhan jumlahnya. Kalau saya bacakan tanggal-tanggal waktunya di sini Bapak Ibu nanti akan habis saja waktu kita untuk membacakan tanggal sekian terjadi di Kudus 25 bulan 6 tahun 2022 terjadi di Kudus Jawa Tengah, seorang anak bunuh ibunya karena hanya gara-gara tidak dikasih uang beli rokok. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi Pak, membunuh ibu yang melahirkan kita, mengandung kita, meninak mobokan kita, menyusui kita. Bagi sebagian orang hari ini, seperti yang kita sampaikan tadi, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa ngeri di hatinya. Bayangkan Bu, Ibu masih terbayang enggak orang tuanya? Ini masih hidup Pak orang tua, udah meninggal Pak. Udah meninggal Pak, ya sama kita. Ibu saya juga sudah meninggal. Ibu saya sudah 11 tahun yang lalu meninggal. Bapak saya sudah 13 tahun yang meninggal. Tapi kalau disuruh bayangkan dari sekarang, bagaimana ibu saya menggendong saya ketika dia bekerja di sawah, membersihkan sawah, menerima upah di ladang orang, sambil mengendong di punggungnya, kemudian membawa sabit, masih terbayang bagi saya. Bagaimana ibu saya memandikan saya Bapak Ibu, kemudian membandung saya, dan bagaimana dia membuangkan tahi, bagaimana dia mencuci bajunya karena sering saya kencingi, masih tajam di ingatan saya. Ibu, kita yang di depan masih ingat enggak sekarang? Ibunya, bagaimana menyusuinya, seperti apa ibu kita menyusui kita, masih terbayang bagi kita. Teganya anak zaman sekarang membunuh ibunya yang mengandungnya selama 9 bulan, kemudian mengasuhnya, menyusuinya, merawatnya, membesarkannya. Inilah yang kita takutkan hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ini anak-anak bapak, coba lihat sini. Masih hidup nggak ibunya? Masih. Coba serentak, masih hidup ibunya? Masih. Cantik ibunya? Cantik. Siapa yang ngasih duit mau sekolah? Ibu. Siapa yang cuci baju? Ibu. Siapa yang gosok baju? Siapa yang masak nasi? Gosok baju, masak nasi, cuci baju, ngasih uang sekolah, ngasih belanja, semuanya ibu ama. Mau nggak bunuh ibunya? Tidak. Anak-anak yang sehat pasti jawab tidak. Tapi hari ini Bapak Ibu, banyak terjadi di pengadilan. Anak-anak memperkarakan ayahnya. Anak-anak memperkarakan ibunya di pengadilan. Ibunya yang sudah tua pakai tongkat, berjalan saja susah karena pembagian harta warisan yang menurutnya tidak adil diperkarakan. Bu, kita bilang ke anak kita itu, andai seluruh rumahnya yang dia bangun diberikan kepada kita, seluruh hartanya yang dia miliki dikasihkan kepada kita,
Uangnya yang dia miliki dikasihnya kepada kita. Kemudian dari Payo Basung ini sampai ke Mekah, digendongnya kita naik haji. Sampai kakinya berdarah-darah. Maka dia belum bisa membalas jasa ibunya. Belum bisa membalas jasa ibunya. Dari sini digendongnya kita ke Mekah, berjalan kaki. Mungkin berbulan-bulan baru sampai ke Mekah, sampai punggungnya mengelupas berdarah-darah karena sayangnya kepada kita, menggendong kita. Maka apakah kita sudah bisa dianggap setara membalas jasa orang tua? Belum, Pak. Belum, Bu. Maka begitu besarnya jasa orang tua. Lalu kenapa hari ini anak-anak mudah membunuh orang tuanya? Mudah meracuni orang tuanya, mudah membacok orang tuanya, mudah menghardik orang tuanya. Salah satu sebabnya agama semakin tipis di jiwa anak-anak kita, Pak. Agama semakin dangkal. Agama semakin kurang di dadanya. Anak kalau agamanya kurang, agamanya tipis, agamanya dangkal, maka jiwanya akan kasar. Saya ulangi lagi, Pak. Anak yang kasar kepada orang tua, suka menghardik orang tua, suka membentak orang tua, suka menghantam orang tua, suka melawan kepada orang tua, bisa dipastikan agama anak kita itu tipis dan dangkal. Pak, dalam 15 hari ini, Pak, saya ada lebih kurang 5 kali melayat mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, ke kuburan. Ada 5 kali dalam 15 hari ini, Pak. Ada dari teman, sahabat, saudara. Saya lihat rata-rata anaknya itu semenjak ayahnya meninggal, semenjak ibunya meninggal, menangis sejadi-jadinya, sampai pingsan-pingsan. Malah ada ketika jenazah ayahnya dimasukkan ke liang kubur, jenazah ibunya dimasukkan ke liang kubur, ditimbun, dia langsung tercelentang. Karena saking sedihnya, karena saking berdukanya. Begitu dia merasakan kehilangan ayah dan ibunya. Tetapi Pak, Bu, saya juga melihat, Pak, meskipun dia menangis di depan kuburan ibunya 30 hari 30 malam lamanya, menangis di depan kuburan ayahnya 30 hari 30 malam lamanya, tetapi kalau dia tidak sholat, dia bukanlah seorang anak yang cinta kepada ayah dan ibunya, Pak. Saya ulangi, Bu. Saya ingatkan lagi. Seorang anak meskipun menangis 30 hari 30 malam meratapi kepergian ibu dan ayahnya di depan kuburan ayah dan ibunya, tetapi kalau dia tidak sholat, dia tidak seorang anak yang sayang kepada ayah dan ibu. Mungkin banyak yang protes. Saya sayang kok Ustadz. Kok Ustadz dibilang saya tidak sayang kepada ibu? Saya cinta kok Ustadz. Gara-gara tidak sholat saya tidak dibilang sayang. Boleh protes. Benar juga alasan itu. Tetapi sayang di sisi Allah, sayang di mata Allah kepada kedua orang tua adalah sayang dalam pandangan Islam. Artinya ketika orang tua kita meninggal, kita masih bisa berkirim sedekah, berkirim infak, berkirim amalan membaca Yasin, berkirim amalan membaca surat Al-Ikhlas, berkirim amalan membaca Al-Fatihah.
berkirim amalan kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya Allah, ya Rahman, aku kirimkan pahala baca Fatihahku untuk ayah dan ibuku. Tetapi anak yang tidak sholat tidak akan bisa berkirim Fatihah, Pak. Tidak akan bisa berkirim kul huwallah, tidak akan bisa berkirim ayat-ayat Al-Quran, tidak akan bisa berkirim doa. Kenapa? Allah sudah bilang doa yang sampai kepada orang tua berasal dari doa anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kami sekalian di belakang, ingat apa yang Bapak sampaikan lagi. Doa yang sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia dikatakan oleh Allah adalah doa anak yang soleh dan soleha. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi soleh dan soleha sementara sholat saja tidak? Bagaimana mungkin dia menjadi anak yang soleh, ke masjid saja tidak, kadang-kadang puasa saja tidak? Kalau sholat tidak, puasa tidak, ke masjid tidak, dia tidak anak yang soleh. Kalau dia tidak anak yang soleh, doanya tidak akan pernah sampai kepada kedua orang tuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak-anak kita. Maka kewajiban kitalah untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Ketika kita meninggalkan anak yang soleh, yang beruntung adalah kita. Aset kita terbesar Bapak Ibu semua bukan meninggalkan anak dengan bongkahan 10 bongkah emas, 10 kilo emas, dengan 10 buah mobil, dengan rumah mewah 10 miliar, dengan jabatan yang bagus atau harta warisan yang melimpah. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi yang beruntung orang tua adalah ketika meninggalkan anaknya yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin berzikir, rajin bertahlil, bertahmid. Maka itulah orang tua yang beruntung ketimbang meninggalkan harta warisan ratusan ribu rupiah, ratusan juta rupiah. Hari ini Pak, kita dengar itu di pusat sana itu berlomba-lomba orang mengumpulkan harta kekayaan. Sudah bermiliaran hartanya, Dek, masih ditambah lagi, mau terambah lagi, sehingga terenduslah ada korupsi 349 triliun. Tercium baunya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, ingin mengumpulkan harta banyak, mau jadi kaya, kaya lagi, kaya lagi. Maka dia dijadikan oleh Allah seperti meminum air di lautan. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus, semakin dikasih harta semakin tamak dia, ditambah lagi semakin rakus dia. Kemudian dia meninggal dunia. Dia tidak meninggalkan anak yang soleh. Dan apa yang terjadi Pak? Ketika ayah dan ibunya meninggal, dia tidak bisa jadi imam. Anak laki-lakinya tak bisa jadi imam. Padahal titelnya insinyur, ada profesor, ada doktor, tetapi jadi imam ketika ibunya meninggal gak sanggup. Kenapa? Karena berburu materi, berburu pangkat, berburu jabatan semasa hidup. Anak-anak Bapak semua, jangan marah kepada Bapak. Kalau Bapak bilang banyak orang yang tidak sayang kepada orang tuanya, banyak orang yang tidak cinta kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nanti dia marah. Oh, Ustaz ini bilang-bilang saya tidak cinta, saya cinta, saya sayang. Mau sedekah berapa saya kasih. Diantarlah ke masjid ini 10 sak semen, 20 sak semen.
Diundanglah orang yasinan ke rumah. Jangankan mengundang 100 orang yasinan, Pak. 1000 orang yasinan pun di rumah, diundang di rumah kita baca yasin 3 hari 3 malam. Kalau dia tidak anak yang soleh dan solehah, itu tidak akan pernah sampai. Karena Allah sudah bilang doa yang sampai kepada orang tua adalah doa anak yang soleh. Doa yang sampai kepada orang tua ketika meninggalkan anak perempuannya, anak yang solehah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, tinggalkanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Kita beruntung ini anak-anak ini, karena ada kebijakan dari Bapak Gubernur, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak di bulan Ramadan ini disuruh menulis imsakyah. Apa namanya itu? Buku itu? Disuruh mencatat isi ceramah-ceramah Ustadz tiap malam. Kalau tidak ada catatan kayak gitu, ini bakalan ramai di kedai-kedai. Maka hari ini Bapak, Pak Haji, lebih ramai di kafe ketimbang di masjid anak-anak muda kita. Lihatlah kalau tak percaya. Boleh jalan kita kalau malam ini jam segini kalau tak percaya. Mulai saja jam 5 sore kafe-kafe sudah penuh. Datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja duduk di kafe, buka baring bersama buber. Datang lagi sholat isya. Hayya 'alas sholat. Mari sholat. Masih duduk. Sudah lewat maghrib, lewat isya, lewat. Nanti jam 10 baru bubar. Silakan mau duduk di kafe, mau buka bareng boleh. Mau buka bersama silakan, tetapi jangan tinggalkan sholatmu. Jangan hilangkan ibadah puasamu. Ini lebih penting pula buka barengnya ketimbang ibadah puasanya. Lebih penting pula ngumpul-ngumpul dengan teman-teman di bulan Ramadan ini, reunian SD, reunian SMP 21, reunian SMA 21, reunian kuliah angkatan 91, angkatan 2001. Habis hari separuh bulan Ramadan ini karena reunian buber-buber. Ibadahnya di mana? Sholat tarawihnya di mana? Ngajinya di mana? Baca Al-Qurannya kapan? Inilah kondisi tantangan generasi muda Islam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Harus menjadi kerisauan kita. Hati-hati kita bapak ibu meninggalkan generasi. Kalau kita meninggalkan generasi yang tidak sholat, kita pun akan rugi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang tiada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang tiada gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk keperluan rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang tiada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang tiada gunanya. 1000 tahun kita hidup, kalau tak sholat, tak ada gunanya Bapak Ibu. Percuma, nonsen. You are nonsense. You are zero. Kamu nol. Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu tidak berguna. Kamu tidak manusia. 1000 tahun pun kamu hidup, kamu tidak akan berguna di sisi Allah. Demikian saja Bapak Ibu. Semoga dapat kita ambil tibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.